Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 17 sampai dengan 37. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sahabat Alkitab, bangsa Yahudi menerima banyak hukum Taurat dari Allah. Tujuannya adalah untuk membimbing mereka agar hidup dalam ketaatan, menyembah Allah dengan benar, dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Namun, keterbatasan sebagai manusia tak jarang membuat mereka menggeser fokus dari tujuan utama hukum tersebut,
sehingga hukum tersebut malah menjadi beban. Gejala itu seolah-olah menghalau jalan menuju hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Yesus yang lahir dan bertumbuh dalam tradisi Yahudi tidak pernah mengabaikan hukum Taurat, bahkan yang terkecil sekalipun. Ia juga tidak sekedar mematuhi hukum sebagaimana yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang sering terjebak dalam formalitas dan tidak memahami kehendak Allah yang sesungguhnya. Sebaliknya, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan menghadirkan esensinya, yaitu kasih dan hubungan yang hidup dengan Allah. Dalam pengajarannya, Yesus menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak hanya bertujuan untuk mencegah dosa, tetapi juga mengarahkan umat kepada maksud Allah yang lebih dalam. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan hukum harus disertai kesungguhan hati dan kasih. Sebagai contoh, dalam Matius 5 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kebenaran hati yang melebihi kepatuhan formal terhadap hukum. Sahabat Alkitab, teks hari ini mengingatkan kita bahwa ada kalanya hidup beragama sekedar formalitas karena penghayatannya hanya berhenti pada pengertian serangkaian aturan yang harus dipatuhi dan bukan pada spiritualitas yang berdasarkan relasi dengan Allah. Bahkan, dalam komunitas yang dianggap suci sekalipun, manusia dapat terjatuh dalam sikap yang jauh dari maksud Allah. Melalui pengajaran Yesus Kristus ini, kita diajak untuk mengenal Allah secara pribadi dan menjalani kehidupan yang berlandaskan kasih, bukan sekedar kepatuhan. Dengan demikian, hukum Taurat tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi jalan menuju hidup yang berkenan di hadapan Allah dan penuh makna bagi sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami rindu mengenal-Mu lebih dekat, bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai sahabat yang akrab di hati kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat kasih-Mu dalam setiap langkah hidup ini. Ajarkanlah kami untuk hidup di dalam kasih, mencerminkan kebaikan-Mu kepada sesama. Pimpinlah kami, agar setiap perbuatan dan pikiran kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.